Sobat Football United, Assalamualaikum. Ringan amatiran ala gua. Bryan Mbeumo ini kabarnya diincar oleh Manchester United. Manchester United telah berhasil mendatangkan Matheus Cunha, bahkan sudah diresmikan ya. Dan incaran selanjutnya kayaknya ini adalah Bryan Mbeumo. Bryan Mbeumo, pemain Kamerun, lahir di Prancis, sudah beberapa musim memperkuat Brentford. Musim lalu Bryan Mbeumo ini menurut gue di karirnya yang tertinggi sejauh ini ya, di pertandingan Liga berhasil mencetak 20 gol. Nah, di konten kali ini gue ingin membahas walaupun belum pasti datang, tapi kemungkinan itu besar karena sang pemain ini menyingkirkan klub-klub lain yang juga meminatinya. Ada Arsenal, ada Tottenham Hotspur, kabarnya ada juga Newcastle ya. Dan dia lebih memilih Manchester United. Sekarang tinggal bagaimana Manchester United ini melakukan deal-deal kesepakatan dengan Brentford. Kalau pemain sudah setuju, mudah-mudahan langkah selanjutnya ini bisa lebih positif, bisa lebih cepat juga ya. Oke, akan seperti apa kira-kira keadaan Manchester United dengan Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha sekaligus? Nah, siapa kira-kira yang akan menjadi pemain lini depan Manchester United, striker ujung tombak Manchester United untuk musim depan? Gue pernah bahas di konten sebelumnya. Oke, ada Victor Gyökeres yang masih dikaitkan dengan Manchester United. Ini bukan hal yang mudah ya untuk Victor Gyökeres. Dia sekarang sudah berusia 26 tahun. Katakanlah dia diberi kontrak 4-5 tahun, maka dia akan 30-31. Pasti dia akan meminta gaji yang tidak sedikit. Biaya transfer 60-65 juta. Fakta bahwa Manchester United tidak bermain di kompetisi Eropa untuk musim depan ini juga merupakan hal yang akan dipertimbangkan dengan besar ya oleh sang pemain. Nama-nama lain, Victor Osimhen baru memungkinkan kalau dia mau menurunkan gajinya yang sangat tinggi. Dan ini bahkan menjadi halangan bukan hanya untuk Manchester United, tapi juga untuk klub-klub lain dari Liga Premier yang meminati Victor Osimhen. Nah, langsung aja, siapa pemain yang menurut gua, karena beberapa juga menanyakan ya. Gua pernah membahas di video sebelum-sebelumnya. Gua melihat ya, salah satu alternatif. Ya, gua tahu Osimhen, Gyökeres ini pemain premium. Manchester United kalau bisa mendatangkan pemain premium, fantastis, luar biasa ya. Namanya juga pemain premium. Tapi kalau tidak, apakah Manchester United lalu tidak mendatangkan pemain baru untuk lini depan? Gue tetap berpikir krusial untuk mendatangkan pemain baru. Pemain dengan karakter yang berbeda. Pemain yang lebih berpengalaman. Bukan hanya dari sisi sepak bola, tapi terutama sepak bola Liga Inggris. Bryan Mbeumo, lalu juga Matheus Cunha, mereka memiliki pengalaman di Liga Inggris. Dan menurut gue, hal ini penting ya. Pemain Manchester United ataupun skuad Manchester United ketika merekrut pemain depan penyerang yang memiliki pemain baru datang ke Manchester United yang memiliki pengalaman di Liga Inggris, ini tidak cukup sering dilakukan. Padahal ketika mereka melakukannya di periode-periode sebelumnya, hasilnya cukup lumayan loh. Nah, menurut gue salah satu kunci besarnya di situ. Jadi pemain yang memiliki pengalaman ya di Liga Inggris, pemain yang juga memiliki kemampuan untuk mencetak gol. Ya, tentu saja juga di Liga Inggris kalau memang sudah memiliki pengalaman di Liga Inggris. Gue melihat Jean-Philippe Mateta. Pemain ini dengan gaya permainannya ya, kalau gue melihat kombinasi antara Mbeumo, Cunha, dan Mateta di lini depan Manchester United, gue belum ingin membahas pemain di posisi-posisi lain, tapi untuk posisi lini depan, gue berpikir bukan jaminan ya, tapi ada chance atau peluang kualitas lini depan Manchester United bisa lebih bagus lagi. Kualitas tentu saja dalam mencetak gol. Salah satu hal yang menurut gue juga menarik, bagaimana tiga pemain ini kalau dikombinasikan gol yang mereka bikin, yang mereka cetak di Premier League musim lalu, total mereka ini menciptakan 49 gol. Jadi Bryan Mbeumo ini 20 gol, Matheus Cunha 15, Mateta 14. Ditotalkan semua ini 49 gol. Bandingkan dengan pemain lini depan Manchester United, top skor ada pada Bruno Fernandes dan juga Amad Diallo. Gue singkirkan Bruno Fernandes, gue anggap dia pemain lini tengah. Maka ada Amad, Garnacho dan Rasmus Højlund. Dan nilainya ya, ataupun total gol jika dikombinasikan ini ada 18. Yang 3 sebelumnya 49, yang ini hanya 18. Jadi berbeda berkali-kali lipat. Dan dari situ
ya gue memiliki optimisme kalau Manchester United bisa melengkapi puzzle-puzzle lini depannya dengan mendatangkan 3 pemain yang tadi gue sebutkan ya, Cunha, Mateta dan juga Bryan Mbeumo. Ya, harapan itu ada menurut gue secara ringan amatiran. Gue juga bisa jadi salah, dan kalau melihat Bryan Mbeumo ini dia masuk Team of the Season versi SofaScore. Fantastis. Bersama dengan Matheus Cunha dan juga Bruno Fernandes, 2 pemain yang memperkuat Manchester United musim depan. Jadi dari sisi itu ini menghadirkan semangat optimisme bagi fans seperti gue untuk melihat lini depan Manchester United yang lebih baik. Tentu saja tidak ada jaminan 100%, tapi harapan itu ada. Dan kalau gue lihat ya, Bryan Mbeumo, kita kembalikan ke Bryan Mbeumo, dia memiliki atribut, kalau gue ambil dari SofaScore ya, ada 5 atribut. Yang paling menonjol memang menyerang. Kemampuan menyerangnya fantastis, 20 gol Premier League musim lalu. Luar biasa menurut gue. Tapi yang paling rendah yaitu ada pada kemampuan bertahannya. Ya, ini hal yang menurut gue kalau melihat karakter permainannya sebagai pemain penyerang mungkin dalam tanda kutip agak wajar bagaimana kemampuan defensifnya ini bukan yang paling tinggi, tapi lebih ke kemampuan menyerangnya. Menurut SofaScore, kemampuan terbaiknya ada pada mengambil positioning ya, pressing, lalu juga mengambil penalti. Sementara kekurangannya ada pada kontrol bola dan juga pada duel yang dilakukan. Nah, ketika Bryan Mbeumo ini katakanlah sedang diproses dengan sangat dekat untuk mendatangkan Manchester United, gue melihat nih, pemain siapa yang memiliki posisi yang hampir sama dengan Bryan Mbeumo di Manchester United musim ini. Karena Bryan Mbeumo ini lebih banyak bermain di sisi serang sebelah kanan, ya gue langsung membandingkannya dengan Ahmad. Ahmad pemain bagus di Manchester United musim ini, salah satu pemain yang berpengaruh di skuad Manchester United. Tapi ketika gue bandingkan dengan Bryan Mbeumo, ternyata ya hampir sama atributnya. Termasuk juga sisi defensif ya. Keduanya ini tidak pada posisi yang bagus dari sisi defensif. Walaupun dari sisi menyerang, Bryan Mbeumo jelas lebih bagus daripada Ahmad. Dan dari sisi taktikal juga Bryan Mbeumo ini lebih bagus daripada Ahmad. Dan kalau gue lihat ya, gue bandingkan keduanya, misalnya dari sisi umur 25 tahun Bryan Mbeumo, Ahmad 22, tinggi badan ternyata hampir sama. Lalu kalau gue lihat yang menarik juga bagaimana heat maps dari keduanya, Ahmad di sistem Manchester United hampir sama nih dengan Bryan Mbeumo, di mana ya untuk lini depan sebelah kanan Ahmad tapi sedikit lebih dominan di dalam kotak penalti. Dan juga dari sisi bertahan, Bryan Mbeumo tidak setebal Ahmad untuk bertahan. Tapi ini bisa juga karena sistem yang berbeda yang dimainkan oleh Ruben Amorim dan juga Thomas Frank ya. Bagaimana Bryan Mbeumo ketersediaannya juga fantastis. Menit bermainnya rata-rata ini 90 menit. Penampilannya juga jauh lebih banyak dibanding dengan Ahmad. Jadi ketersediaannya juga lebih tinggi. Expected goals dan juga goalsnya berbanding sangat jauh jika dibandingkan dengan Ahmad. Passing akurasinya juga cukup bagus jika dibandingkan dengan Ahmad. Expected assist juga lebih tinggi. Big chance created lebih banyak daripada Ahmad. Ahmad hanya 7, Bryan Mbeumo 17. Crossing yang dihasilkan pun juga jauh lebih banyak. Ada 1,3 rata-rata per pertandingan dibandingkan dengan Ahmad hanya 0,7. Dari sisi bertahan hampir sama. Nah, dari situ gue simpulkan secara ringan amatiran bahwa Bryan Mbeumo ini merupakan upgrade dari Ahmad. Ahmad pemain bagus, pemain fantastis, menurut gue memiliki potensi besar. Tapi nampaknya tidak cukup. Dari apa yang diperlihatkan oleh Ahmad musim lalu tidak cukup, kualitas di situ saja, harus ditingkatkan. Dan penting juga ya harus ada pemain yang memberikan kompetisi untuk Ahmad, pemain yang memberi kedalaman skuad juga ya menurut gua untuk posisi penyerang sebelah kanan. Hanya saja kalau melihat dari atribut-atribut tadi yang dibandingkan sama juga dengan Ahmad, posisi Mbeumo ini harus diperkuat dengan wingback yang bagus dan juga center back sebelah kanan utamanya yang kuat, serta gelandang yang juga solid menurut gue. Karena kemampuan defensif dari Bryan Mbeumo ini bukan yang terbaik.
Tapi wajar ya, dia memang tipikal pemain serang. Tapi ya untuk sistem 3-4-2-1 butuh penopang menurut gue di posisi tersebut. Itu tadi ya menurut gue. Jadi secara keseluruhan nampak memang perbaikan yang dilakukan oleh manajemen Manchester United ini ingin supaya ada kualitas yang lebih baik lagi untuk posisi serang. Dan dalam hal ini adalah kontribusi gol yang diberikan oleh pemain-pemain yang menghuni lini tersebut. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.